Halo Kanal Bowlers, bertemu lagi dengan saya Sikabol dalam petualangan Sikabol tentunya. Di episode kali ini kita akan berbicara tentang supporter di Indonesia bersama Ketua Divisi Pembinaan Supporter PSSI, Budiman Dalimunte. Di kepengurusan PSSI pimpinan Muhammad Iriawan atau yang lebih dikenal dengan nama Iwan Bule, ada sesuatu yang baru di dalam struktur organisasinya. Di sana, dibuat satu divisi yang ngurusin masalah supporter. Namun masyarakat sepak bola Indonesia belum banyak yang tahu nih, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh divisi ini? Program seperti apa juga yang akan dijalankan ke depan? Bagaimana juga PSSI memandang payung hukum bagi para supporter? Gak usah berlama-lama, langsung saja kita panggilkan Ketua Divisi Pembinaan Supporter PSSI, Budiman Dalimunte. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah sehat ya. Sehat Mas. Iya, Mas Budiman, kan kalau divisi supporter dari PSSI sekarang kan kita terus mengkampanyekan nonton dari rumah dan dukung dari rumah. Selain itu, program apa saja yang dijalankan oleh divisi supporter PSSI, Mas? Dia kan ada supporter development sama fan engagement, Mas. Iya. Kalau campaign dukung dari rumah itu kan untuk mengajak teman-teman supporter agar mendukung timnya dari rumah untuk Liga 1, Liga 2, bahkan untuk timnas. Iya. Di tengah kondisi bahwa kita nggak bisa dukung klub kita atau timnas kita di tribun. Nah, dukung dari rumah ini selain campaign dilakukan online, juga dilakukan kegiatan dukung dari rumah dengan kegiatan offline, Mas. Nah, itu kita koordinasi dengan teman-teman supporter agar mereka aktif untuk mengingatkan teman-temannya baik secara online maupun secara offline. Nah, mereka itu kita sebut, kalau ininya istilah di kita ya sebenarnya untuk memudahkan itu sahabat Garuda. Garuda kan kita representasikan sebagai timnas, ya kan, kita Garuda dan sebagainya. Nah, teman-teman supporter leader, biasanya kita sasar ini supporter leader dulu. Iya. Supporter leader ini misalnya yang kayak Mas Indra lakukan kan, undang tamu itu kan Diki Sumarno, ketemu Jackmania, Iya. Heru, Diki, dan gitu. Terus ada Asep Abdul, bombernya. Nah, mereka lah supporter leader yang kita ajak untuk bersama-sama melakukan kegiatan kampanye online maupun offline, karena mereka lah leadernya, mereka lah pemimpinnya, mereka yang lebih tahu anggotanya yang mana, siapa yang bisa lebih mudah untuk diajak berpartisipasi, mananya agak sulit dan harus lebih lama, kan mereka lebih kenal tuh kan gitu. Iya. Ini kan kegiatan kalau dia online kan itu keterlibatan ini, engagement ini. Dan kemudian kita kaitkan konsep kampanye dukung dari rumah ini dengan kegiatan-kegiatan sahabat Garuda lain, pemberdayaan supporter tadi, supporter development. Kita lagi, kalau secara campaign kita udah lakukan di Piala Menpora ya, teman-teman supporter itu membuat testimoni ya kan, agar ini mengajak teman-teman untuk dukung dari rumah, testimoni video testimoni. Terus seperti yang Mas Indra lakukan, AKS, ya kan, ada supporter, ada tribun supporter yang kita lakukan. Nah, sekarang semakin masif kita akan coba buat itu, karena kan ternyata teman-teman supporter ini memang terlatih ya menjadi orator kan gitu kan, atau menjadi narator kan. Nah, kemudian kita nanti buatkan semacam notification agar kalau pimpinannya kan udah pada jago nih gitu. Betul. Kalau yang ke bawahnya ini kita bikin lomba kan gitu. Kita bikin lomba
bentuknya gimana? Nah ini yang sedang diformulasikan. Karena kan pasti kan sering orasi kalau lagi ada pertandingan atau lagi kumpul sama-sama mengajak memberikan semangat kayak seperti capung, penyanyi atau apa. Nah ini sedang diformulasikan agar kebiasaan yang sudah dilakukan itu jadi satu activation untuk bisa dilakukan entah itu offline atau entah itu online ataupun nanti kalau bisa dilakukan offline. Sekarang ini yang bisa kita lakukan kan online, Mas. Iya, iya. Entah mereka itu sedang dipromosikan misalnya dalam waktu 1 menit melakukan narasi atau orasi seperti apa, kan itu direkam dengan handphone kemudian dikirim dengan temanya misalnya menyerukan tentang prokes 5M atau menyerukan tentang vaksinasi, seperti itu nanti kita lombakan secara online. Nah, insya Allah kalau diizinkan Tuhan pandemi turun, kita bisa lakukan itu secara offline. Dan ini kan kebiasaan yang biasa dilakukan teman-teman sport, kita hanya memformaliskannya jadi lebih baik, Pak. Panduannya dan kebiasaan yang bisa dilakukan ya teman-teman. Nah, temanya ini bisa berkembang tidak hanya dengan sepak bola, tapi juga yang ada kaitannya di luar sepak bola tapi masih berhubungan. Ya, pemberdayaan supporter ini diantaranya kan teman-teman punya usaha-usaha, unit usaha, punya industri kreatif. Misalnya kalau kemarin mewawancarakan Heru atau Diki, pasti kan mereka ada pernah bikin film dokumenter lah, apalah segala macam ya. Kreatif. Nah, itu sedang dirumuskan juga untuk teman-teman supporter ini. Kita sebutnya The Sahabat Garu yang The Advisor. Ya, karena mereka kan membimbing adik-adiknya atau rekannya untuk ini. Seperti misalnya kalau teman-teman bonek itu kan punya Walkov itu libur, ya teman Arena punya bistro ya, punya bistro macam-macam. Nah itu untuk tingkatan yang lebih tinggi lagi, menyentuh setelah tadi itu pemberdayaan ke psikologi sosial budaya yang tadi kampanye dan orasi tadi tentang vaksinasi atau apa, kan itu lebih ke sikap mental ya. Sekarang langsung ke yang menyentuh lagi ke ekonomi, gitu kan, karena agar bisa meningkat lah. Jadi kan pasti ekonomi lagi agak terbebani dengan kondisi pandemi ini. Iya. Nah, itu diantaranya, Mas. Iya. Sementara untuk misalnya fans klub yang rivalitasnya cukup tinggi, misalnya Persib dan juga Persija, lalu ada Arema dan Persebaya, itu ada treatment khusus nggak, Mas, yang diinikan oleh divisi supporter PSSI, Mas? Kalau special treatment paling intensitas, Mas. Ya, karena kan kita juga melakukan kegiatan offline, melakukan kegiatan online, melakukan pertemuan. Biasanya kan kita menyerap ya, informasi apa sih yang jadi masalah. Kalau ada yang kita jelaskan secara kan yang bisa kita lakukan tentang PSSI. Tapi kalau antar mereka yang berseteru, terkadang kita hanya mendengarkan dari satu pihak dan dari pihak lain, kemudian kan menyampaikan informasinya, ya kan. Nah, mungkin di tingkat yang lebih tinggi lagi nanti kita lakukan dialog, atau kita kan melakukan dialog satu arah dulu kayak di tribun supporter. Jadi Heru menceritakan tentang Vicky, bagaimana permusuhannya, kenapa ini, nanti Vicky tribun supporter naik lagi segala macam ya, dari bonek misalnya kan Papo Ikul bercerita, dari Aremania misalnya Cakno. Nah itu bisa dilakukan seperti itu. Kita lakukan itu, nanti kita bicarakan lagi ke tingkat yang lebih, ini dialognya misalnya 4 sampai 5 kan gitu, untuk membahas baru di tahapan ini, karena kan kita juga belum ada kegiatan offline nih. Bahkan kegiatannya online, tapi
paling nggak kan sudut pandang kenapa persepsi ini bisa terjadi, kenapa si A menganggap si B itu seperti itu dan dengan kelompoknya. Nah pelan-pelan kan kita pengertiannya kita tingkatkan kan, tadinya pengetahuannya 3 tentang si B kan jadi 8. Tapi yang kita lakukan berarti sekarang ini persamaan persepsi. Pertama itu yang kita lakukan tadi yang bahwa kita sama kok, sama-sama supporter yang kita sebut sahabat Garuda tadi, sama-sama berupaya mendukung klubnya agar jadi lebih baik tampilnya dan segala macam. Kan ada kesamaan, jadi kesamaan itu dulu yang kita dorong. Nah kalaupun perbedaan, pelan-pelan kita ajak diskusi, kita tampilkan statement-statement mereka. Untuk kalau statement A tentunya untuk didengarkan oleh rivalnya, statement B kan gitu bertukar, atau terkadang mereka kita amprokan, kita ketemu untuk bahas. Karena di tingkat pimpinan ini sementara ini kan sebenarnya bisa dipahami kan gitu. Tentang rivalitas ini yang agak sulit ini kan nanti kalau ke grassroots di akar rumput ya. Ya, nah ini yang sementara kan tadi kita lakukan di tingkat pimpinan, supporter leader. Nah, tadi kan ada kegiatan supporter development, kegiatan yang campaign yang lomba. Nah, rivalitas itu kita coba kan kita nggak mungkin langsung menghilangkannya nih. Minimasinya gimana? Atau adrenalin soal persaingan itu kita lempar ke ya udah ada lomba kampanye atau lomba orasi. Nanti kita tingkatkan ke lomba gimana nih bikin unit usaha yang baik kan gitu. Kalau udah jalan di tingkat yang lebih tinggi lagi kan nanti bisa bertukar success story. Oh ternyata di Arema itu lebih bagus kalau bikin distro. Oh ternyata di Bonek itu sangat jago kalau bikin usaha warkop. Oh di Viking itu jago kalau bikin di Boboto itu kedai. Oh di Jakarta misalnya ini bagus kalau bikin kayak warung nasi kucing kan gitu kan. Nah giliran nanti Arema mau bikin nasi kucing, kita undang atau mereka mendengarkan sukses story dari teman-temannya, atau mereka mungkin warung kopi, tentunya yang dari Bonek dong kan, dengan sendirinya saling bertukar informasi. Lihat secara tidak langsung kan menyadari bahwa selain musuh, teman saya yang dari sana atau supporter dari sana itu punya kelebihan kan seperti itu. Jadi pemahaman bahwa hidup ini bukan soal persaingan yang nggak selesai nih, padahal kan pertandingan 2x45 menit udah selesai mas gitu. Nah yang sulit itu di grassroots-nya tadi. Oke, ini kan agak sulit memang di grassroots tadi ya mas ya. Ini bagaimana maraknya ujaran kebencian di misalnya satu dengan yang lain. Untuk menghapus itu harus melibatkan stakeholder sepak bola. Apakah memang PSSI punya program juga untuk mengajak stakeholder sepak bola yang lain untuk ayo mari bersama-sama melakukan edukasi terhadap supporter hingga ke akar rumput, mas? Kalau di awal ya kan kita kan dengan supporter leader, langsung dengan supporternya. Nah, kalau tahun ini kan kita mulai memperkenalkan yang disebut fans relation officer. Nah ini kan stakeholder sepak bola kita. Pertama berharap kemudian lama-lama nanti mewajibkan bahwa setiap klub itu punya fans relation officer. Kalau di Eropa itu mereka sebutnya supporter liaison officer. Di kita sebutnya fans relation officer similar karena kita sudah berangkat duluan untuk supporter leader. Jadi kalau kita bilang supporter liaison kan officer jadi mirip nih SL gitu. Tapi intinya sama, bahwa supporter leader itu adalah pimpinan supporter. Kalau di sana namanya supporter liaison, kita ganti namanya menjadi fans relation biar penyebutannya idiomnya nggak sama ya, sama-sama SL. Awal kan kita memang berangkat sosialisasi ke supporter leader nih, sambil kita partisipan observer, ikut turun, ikut awal pertandingan Piala Menpora, diskusi apa. Nah, kemudian kita serap, kemudian kita gabung. Ada handbook dari UEFA tentang kalau kita sebutnya fans relation officer, ada namanya kekayaan lokal. Karena ternyata kan tiketing itu kalau di Eropa mungkin mirip karena mereka udah online apa segala macam. Tapi di sini kan beda-beda. Jackmania punya formalisasi
formulasi sendiri untuk mengenal teman-temannya di tribun ini, di sektor ini, kan gitu. Di Surabaya teman-teman Connect punya cara sendiri dengan menyebut tribun kidul, ya Green North, ya masing-masing punya ini Joner kan gitu. Di Arema beda lagi. Nah, kita serap, kita gabung dengan yang sekunder yang berupa buku tadi, dengan kondisi primer, kondisi aslinya konten lokal. Nah, kita sudah mulai mau menerapkan tadi, ya kan, dengan menganjurkan yang tak lama kemudian terus menerus akan menjadi wajib bahwa stakeholder tadi kan, klub harusnya punya fans relation officer, karena klub kalau untuk supporter ini ya, supporter lokal kan pastinya Persija yang harusnya lebih mengenal segmennya, harusnya Persib mengenal Bobotoh gitu. Nah, teman-teman ini yang harus melakukan program edukasi, edutainment maupun program lain selaras dengan apa yang sudah dicanangkan PSSI. Mereka yang langsung ketemu supporter leader, seperti yang kemarin misalnya kita adakan webinar atau sosialis. Teman-teman dari Cancellation Officer Persija, Persebaya, Persib, Persis Solo, Arema, PSS, Persiraja yang melakukan ke teman-teman supporter, leader, kemudian kan ada lagi di bawahnya. Nah, itu lama-lama kalau mereka lakukan sampai ke grassroots yang tadi kita harapkan. Nah, kalau PSSI kan baru bisa merangkul teman-teman supporter, leader, tapi kalau klub akhirnya dia akan bisa masuk, karena nanti di bawah misalnya Bobotoh, Viking ada core ini, kemudian ada casual, tiba-tiba kan ada garis keras, tiba-tiba kan gitu yang tidak teridentifikasi di PSSI dan bisa teridentifikasi pimpinannya siapa, orangnya siapa, grassroots-nya, anggotanya siapa. Nah, fans relation officer di klub ini bisa melakukan sosialisasi, edukasi ke level yang sampai dasar ke grassroots tadi, sehingga apa yang kita harapkan meminimalisasi rivalitas yang berlebihan. Kalau di lapangan kan silakan, kita berlomba untuk bersaing, mengganggu tim lawan down atau supporter lawan down ya, gitu. Sama seperti pemain ya selepas itu. Nah, itu yang kita bisa lakukan untuk yang stakeholder. Selain itu kita juga bisa melibatkan pemain dan mantan pemain, karena di supporter ini kan terkadang ada yang namanya icon imitator, yang mereka mendukung satu klub karena pemainnya atau ada hubungan-hubungan struktural maupun sosial budaya, sehingga dia ini yang kita membedakannya itu Mas, supporter itu yang di tribun, kemudian kan dia ada fans, ada kemarin di itunya ada 6 kalau nggak salah ya, ada take along, ada macam-macam. Nah, kita berangkat dari hasil penelitian itu. Jadi sasaran kita pertama ini di tahun pertama ini kan masih supporter ya, supporter win segala macam. Ke FRO juga sebetulnya lama-lama kan nanti kita harus turun ke generiknya tadi yang take along, yang icon imitator gitu. Nah, kalau icon imitator berarti kan kita menggunakan mempengaruhi mereka itu dengan icon-iconnya tadi gitu, mantan pemain bola atau pemain bola. Nah, di tahapan berikutnya ya kita akan melibatkan banyak stakeholder sepak bola. Tapi yang utama selain supporter leader ya, yang kedua yang berikutnya ini ya fans relation officer. Nah, ini kan yang dari klubnya, karena yang tahu budayanya, yang sangat didukung oleh teman-teman supporter tadi ya klubnya itu tadi. Nah, mereka yang kita ajak untuk lebih dekat, lebih mendalam, intensitasnya lebih sering dengan teman-teman supporter. Jadi informasi tadi yang dibutuhkan soal rivalitas, soal apa saja selain dari PSSI, si teman-teman fans relation ini juga bisa melakukan jadinya. Jadi lebih banyak lagi data yang bisa kita gali. Oke, Mas, ini pertanyaan terakhir. PSSI sendiri bagaimana melihat pentingnya payung hukum bagi supporter? Kan pertama di Komisi 10 DPR ini kan ada revisi Undang-Undang Olahraga Nasional, di mana di situ ada beberapa usulan akan dimasukkannya supporter dalam satu bab sendiri. Ini tujuannya untuk selain reward dan punishment, termasuk juga di dalamnya misalnya kalau ada supporter kita yang di luar negeri, bagaimana
melakukan advokasi sehingga kejadian seperti pertarungan terakhir timnas kita lawan Malaysia ini tidak terulang. Supporter di sana dipukuli atau gimana, advokasinya seperti apa, lalu juga bagaimana memaksa stakeholder untuk melakukan edukasi terhadap supporter. PSSI sendiri melihat payung hukum untuk supporter seperti apa, Mas? Ya itu bagus ya, kan kita sudah melakukan observasi dan riset kan gitu kan di PSSI-nya 2 tahun terakhir ini. Riset itu kan mengandalkan data primer. Data primer itu kan berarti kita ketemu langsung, wawancara, entah interview atau ngobrol atau kita bikin podcast, mereka kita bikin testimoni atau apa, itu kan semuanya source ya, sumber yang menyampaikan kenapa mereka nggak mau ada organisasi, kenapa begini, kenapa begitu kan gitu, kita terima. Nah, kemudian kan ada data sekunder. Nah, data sekunder kan berarti kan mainnya ke hukum sepak bola. Di AFC mungkin belum, tapi kan kita bisa belajar ke tingkatan yang lebih tinggi. Bukan lebih tinggi, sebenarnya sama-sama konfederasi, tapi kan ada di UEFA itu kan ada tentang payung hukum apa segala macam gitu. Ya mungkin kalau makin lama makin luas ya nanti FIFA yang mengeluarkan handbooks untuk supporter. Kalau di UEFA kan sudah ada dan itu kan digunakan oleh DFA, DBF atau apa yang Inggris, Jerman, dan di klub itu kan ada ya, salah satu untuk menerapkan ini kan dengan adanya fans relation officer di klub itu tadi, Mas. Jadi klub penting. Nah kalau memang itu dianjurkan juga di undang-undang yang tadi yang Komisi 10, harusnya diwajibkan juga bahwa klub itu harus punya fans relation officer. Jadi sama seperti PSSI kan, wajib, karena mereka yang harus membina supporternya. Ini klub dulu kan. Nah, saya belum ngomong timnas, karena kan gimana juga supporter timnas nantinya dari supporter klub kan gitu kan. Nah itu jadi klub harus membina dengan fans relation officer. Jadi pada saat mereka mendukung timnas itu sudah tidak terlalu sulit karena mereka sudah diedukasi, sudah paham tentang hukumnya. Itu untuk level klub dibajukan punya atau segala macam. Nah di handbook itu juga ataupun di yang kita lakukan sekarang, yang kemarin kan belum sampai tuntas, itu kan baru tahap 1 karena begitu ini kan begitu banyak, ratusan halaman itu gitu kan. Nah kita kan cari dulu teman-teman, kan kita juga belum ketemu nih apakah benar fans relation officer dari PSSI ini si A gitu kan. Nanti besok kita bikin lagi orangnya udah ganti gitu. Iya. Padahal kita udah bahas yang tahap kedua, begitu didiskusikan, wah saya yang tahap pertama nggak ngerti. Nah kan kita masih lihat dulu nih. Makanya kalau dari PSSI itu keluar bahwa fans relation officer klub itu merupakan hal yang wajib di klub licensing kan ada tuh. Professional licensing klub yang harus ada media officer, ini kan personil kan gitu kan, harus ada marketing officer kan gitu. Nah sometimes ini akan jadi wajib, harusnya gitu. Jadi klub harus wajib punya fans relation officer. Dengan sendirinya kan orangnya bisa pindah, bisa bahkan bisa lebih dari satu. Kalaupun pindah, orang yang satunya paham karena diajarkan oleh yang sebelumnya mau pindah gitu kan. Dengan sendirinya kalau ada kan mudah mengedukasi. Nah begitu sudah ada fans relation officer di handbooknya yang di UEFA itu kan ada juga FSA. Kemarin kita bahas Football Supporter Association. Nah itu kan sama sebenarnya di sini, yang namanya Viking, yang namanya Bobotoh itu kan luas. Tapi kan ada Viking, ada The Bombs, ada Bomber. Gimana caranya bahwa Viking, Bomber, dan The Bombs ini diakui oleh klubnya Persib bahwa inilah supporter kami. Itu kan payung hukum. Bentuknya apa? Bentuknya, nah di sini kan kita ikutin tentang hukum di Indonesia. Apakah bentuknya harus PT? Kan tidak bisa. Tapi kalau mau PT ya silahkan saja. Apakah bentuknya harus yayasan? Semuanya kan tidak. Tapi yayasan boleh saja. Nah mereka harus membentuk itu organisasi supaya jelas. Nah yang repot kan nanti kalau yang mereka no leader just together. Oke, bentuk presidium, tapi ditunjuk 3 tahun sekali gimana mekanismenya, kan itu kan tatanan hukumnya kan, bahwa ada aturan main, anggotanya harus kayak gini, kewajibannya apa, haknya apa, kan seperti itu. Bentuknya boleh, mau koperasi, mau yayasan, mau PT, atau yang paling sederhana, toh
juga dilakukan oleh partai politik, namanya kan perkumpulan. Yeah. Partai politik kan perkumpulan, bukan PT, bukan yayasan, bukan koperasi, tapi perkumpulan kan badan hukum. Ya, kita bisa daftarkan ke Kumham nama perkumpulannya ini, kemudian ADRT-nya begini, pemilihan ketuanya begini, organisasinya terdiri dari apa saja, hak dan kewajiban anggotanya seperti apa, kegiatannya seperti apa. Nah, kalau teman-teman di tatanan itu sudah punya perkumpulan, ya saya bicara klub dulu, ya kan, sudah punya perkumpulan atau di target kita sekian sudah ada. Sekarang ini udah ada, misalnya Jackmania kan sudah ada ADRT perkumpulan. Viking bahkan sudah punya PT dia, 1-2. Di beberapa itu sebenarnya kan udah ada, cuman kan tidak mencuat saja kan gitu. Bukan itu yang didorong, tapi kegiatan komunitasnya yang didorong. Tapi waktu kita observasi, kita ketemu, udah ada kok ini. Tinggal didorong agar yang lain, kan tidak harus seragam juga badan hukum. Paling tidak ada di perkumpulan itu yang lebih gampang. Nah, kalau di tingkat klub sudah ada, pastinya di timnas nanti supporter timnas kan juga seperti itu. Misalnya asosiasi teman-teman ultras mau bikin yang untuk ini mereka sebut ultras Garuda. Terus ya, siapa yang jadi presidiumnya? Oke, 3 tahun pertama si A ultras yang dari Malang. Oke, 3 tahun kedua ultras yang dari Cirebon karena ada ultras. Bagaimana mekanismenya? Bagaimana ini kan seperti kumpulan organisasi ultras yang ada di klub, kemudian jadi satu, jadi ultras Garuda untuk timnas kan gitu kan? Iya. Ya, seperti dari daerah kemudian, nah gimana caranya? Jadi kalau kita mau bicara ultras Cirebon, kita ngomong di pusat misalnya masih tahu kepimpinan ultras yang di Cirebon kan gitu. PSSI-nya nggak harus langsung ke Cirebon dong, ya kan? Langsung saja ke Mas Idrus sampaikan. Nanti kalau ada lagi asosiasi, karena kan kita lihat supporter ini kan timnas kan ngikutin juga supporter klub. Di utara dia punya organisasi sendiri, di selatan punya sendiri, di sektor punya sendiri. Oke, kita fasilitasi, ya kan? Football supporter. Nah, di level berikutnya tadi ada asosiasi untuk supporter timnas yang ke luar negeri itu kan tidak hanya kalau mendukung timnas. Ya kan? Sometimes kompetisi tingkat level kompetisi kita udah makin bagus. Persija ikut champion, Persib ikut champion, sampai 2 atau 3 klub kita seperti Jepang atau Korea kan kita harus away juga ke Jepang, ke Korea kan gitu. Nah, mereka kan supporter juga mendukung juga. Ada yang tinggal di sana, ada yang berangkat. Nah, mereka kan mendukung. Nah, mendukungnya itu kalau tingkatan klub kan berarti tadi ada asosiasi atau supporter yang badan hukumnya di klub. Nah, itu harus difasilitasi. Kalau yang timnas tadi kan juga udah dibuat. Ya kan? Di PSSI-nya juga nanti harus ada. Sekarang sih udah ada fans relation officer PSSI kan gitu kan. Yang dia jadi license untuk dulu itu kan cuma ngomongin tiketing kan gitu, ngurus tiket atau apa. Sekarang kan kita tingkatkan melayani, bikin kegiatan atau apa segala macamnya. Sama. Mungkin karena ini di klub dulu, kemudian kita naik ke sebentar lagi kan kegiatan timnas sudah mulai ada yang di Indonesia. Ini tahun ini kan ada berapa kali kita tuan rumah jadi pandemi. Nah itu kan harus PSSI juga harus banyak juga, harus ada juga fans relation officer. Sekarang kan masih 1 atau 2 di tingkat timnas. PSSI lebih dari itu harusnya. Kalau di klub kan tergantung. Persija mungkin butuh 2 atau 3 Persib, tapi klub yang dia masih kecil nanganinya, misalnya klub A gitu kan, ya dia cukup 1 gitu. Nah kalau ini fans relation officer-nya sudah ada baik di tingkat klub maupun nasional, asosiasinya tadi sudah punya bentuk badan hukum baik di klub maupun di nasional. Jadi kalau tadi tidak hanya di luar negeri mas, bahkan kalau terjadi sesuatu di dalam negeri, ada clash antara supporter A dengan supporter B di Liga 1, yang kita cari pimpinannya dulu. Jadi polisi atau apa yang kita alami yang kemarin pas Piala Menpora atau apa segala macam harus paparan, kan lebih mudah untuk mengidentifikasinya apakah ini anggota, karena supporter tadi ada 6, kemudian levelnya ada itu ada 4 mas dari buku yang ini, ada supporter, fans, kemudian ada flamer, ada followers. Kita ada teori dan bukunya apa segala macam untuk yang ini level apa, yang ini level apa, seperti apa. Yang supporter harusnya harus punya kartu. Yang tadi kan kalau organisasi harus punya
bentuknya nggak harus fisik, tapi kan menandakan bahwa saya ini adalah anggota Ultras Garuda. Apa? Kalau saya pakai baju, oh setiap saat saya bisa ganti baju dong Mas, kan gitu kan. Apa? Karena itu yang kita ikut yang UEFA Handbook atau yang FSA-nya yang di Eropa itu teratur, sehingga seperti aplikasi Peduli Lindungi itu Mas, ada hijau, ada merah, ada hitam, ada ini gitu kan. Nah, begitu dia kena di ban, tersentralisasi. Kalau kita punya asosiasi supporter tiap klub dan nasional, punya fans relation di klub maupun di dunia, semua udah rapi ya kan, tidak harus 100%, tapi udah di atas 70%. Jadi kalau misalnya si Agam namanya misalnya di Surabaya, dia udah kena hitam, di ban sama Persebaya, anak Persebaya nih nggak boleh nonton hitam nih warnanya. Jadi di data yang terpusat itu di Persija hitam, di Nasional hitam. Dia mau nonton Persebaya waktu di Persija kan panitia Persebaya nggak bisa blok dia untuk nggak nonton dong. Panitia, tapi di datanya Persija begitu dia beli tiket atas nama dia atau dia ke aplikasi Lindungi harus scan dulu dengan ininya. Anda nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk gimana? Ya karena di Surabaya Anda di ban dan itu ternyata hitam berlaku untuk seluruhnya. Nah, itu kan yang sudah bisa dilakukan di UEFA di Eropa, di antar negara dan di antar klub. Bayern Munchen pemain yang udah kena ban ini begitu datang ke Spurs dia kira dia bisa nonton, dia kena. Oke, dia bisa beli tiket Spurs karena dia ada temannya anak Spurs juga beli tiket gitu kan. Nah, dia bisa dapat tiketnya dari temannya yang di Tottenham kan gitu kan. Tapi pas masuk kalau ada seperti itu yang kita impikan kan pasti ada kayak gitu. Dia scan aplikasi Peduli Lindungi kan masuk sekarang mungkin di stadion harus kayak gitu dong. Ya ada sertifikatnya. Nah kita tambahkan, oke, sertifikat vaksinnya dia hijau, tapi sertifikat sebagai penonton ini dia perusut hitam. Ya nggak bisa masuk walaupun tiket ini ya seperti ya nantinya kan di level berikutnya akan seperti itu. Pastinya harus didukung dengan adanya supporter kita tingkatkan ini yang supporter leader, harus ada fans relation officer dan tadi bicara badan hukum. Jadi kan payung hukum ya. Kita bicara dulu persen, kemudian kita naik ke level organisasi bahwa kita utilisasi klub-klub ini kan, karena mereka ada. Nah, kalau di semua klub udah ada fans relation officer kan enak. Bukan PSSI lagi yang ini kan si klubnya, karena kan kalau pendukung klub kan mereka yang sering nonton klubnya, klubnya bilang ya Anda harus terdaftar ke kami. Kalau nggak bisa kami tiket kan, yang bukan pendukung kan bisa kayak gitu Mas. Nah kalau data dari klub udah rapi, di PSSI ada FRO yang dukung timnas, selain yang memang dia hanya mendukung timnas tidak mendukung klub, tapi kan juga ada yang pendukung klub yang memang ultras tadi yang bergabung nonton. Nah, di tingkat yang lebih tinggi, bukan jadi ada sistem kan gitu tadi, seperti aplikasi ini. Jadi kalau ada kejadian apapun, ya kita bisa lihat, oh ini benar anggota, ini ternyata kan penonton umum. Tapi kita bisa bedakan tadi di level yang tadi saya bilang. Di kita ada supporter, fans, follower, dan planner. Jadi kalau planner itu kan yang pas sekali gua kalau lagi asik nonton, kalau enggak yang enggak kan gitu kan, yang bisa kayak gitu. Nah tapi dia tetap kita catat kan gitu kan. Dia mungkin tidak ada di dalam organisasi supporter tadi Mas. Yang badan hukum tadi itu kan supporter sama fans yang juga level ini kan dia nggak perlu merasa gua harus jadi hak ini, pokoknya gua nonton gua bayar, gua menikmati. Dari 10 kali pertandingan timnas ya paling dia sekali nonton. Nah itu kan tetap harus difasilitasi. Jadi kita ini berjuang untuk payung hukum itu ya. Kata berjuang itu jadi berat buat kita. Iya. Jadi bukan berjuang, tapi sepak bola modern kan kita mengacu pada UEFA Handbook dan ini makanya tadi saya bilang kalau di Indonesia ada, mungkin di Jepang udah ada, nanti akhirnya AFC juga bikin handbook, ya akhirnya FIFA juga bikin. Karena kan yang paling maju ini kan konfederasinya kan memang Eropa, kan kita harus akui kan gitu kan. Industri jadi kita nyontoh dari mereka, tapi kita juga menyerap ya dari yang itu yang kita serap dari Eropa tadi. Tapi kita juga harus memfasilitasi kearifan lokal kan gitu kan. Gak semuanya yang mereka ingin. Nah, kemudian kita dorong diantaranya di situ kan yang perlu itu, dan di Indonesia juga memang udah ada kok ya ultras atau Sleman walaupun no leader just together gitu kan, BCS tinggal dibuat
baku jadi perkumpulan aja supaya hak dan kewajibannya itu kan lisan. Sekarang dibikin tertulis. Sebenarnya kan dia dengan beli tiket, dia harus duduk di sektor ini, dia harus berpakaian hijau kalau mendukung. Kan itu sudah kewajiban, Mas. Itu kan nggak bisa diatur jadi aturan yang kemudian jadi badan hukum, bentuknya perkumpulan kan, tinggal gitu. Mungkin di sini begitu aturannya ketat atau segala macam detail, harus bayar iuran atau misalnya di sini terserah organisasinya. Nah, nanti kan kita bisa bikin panduan. Jadi bukan berjuang, Mas, kayaknya berat kan gitu. Tapi memang sudah sepatutnya, karena industri memang sepak bola sudah memang seperti itu kan gitu. Di satu tempat ya kita kalau mau maju ya ke arah itu kan gitu kan. Soalnya penolakan di Komisi 10 juga masih kuat tuh, Mas, tentang payung hukum undang-undang olahraga nasional. Di situ dimasukkan supporter, masih keras juga pertentangannya, Pak, Mas. Yang menolak itu siapa? Ada beberapa anggota Komisi 10. Mungkin tidak dalam rapat resmi ya, 5. Kalau memang ada siapa yang di sana yang ini, kita ngopi-ngopi kayak gini, kita ngobrol, kan nggak ada salahnya mereka dapat masukan dari selain dari Mas Indro gitu kan, dari saya atau dari lain, kita ngopi-ngopi kan kita jelaskan. Kan belum pernah dijelaskan sama mereka bahwa ada UEFA handbook tentang supporter. Nah, itu kan sudah seperti regulasi. Mungkin kalau mereka nggak tahu kan, nggak perlu nih gitu. Tapi begitu ada, kita bilang sama mereka, Inggris, negara-negara maju seperti ini, kalau kita punya, berarti kita lebih hebat dari Malaysia, lebih hebat dari Thailand, lebih hebat dari Vietnam, bahkan mungkin lebih hebat dari Cina. Tentu jadi berubah mereka dong pandangannya. Betul. Saya kasih bukunya, ini loh kan gitu, buku FSA sama buku ini. Jadi kalau kita ada duluan, kita lebih hebat dari beberapa negara Asia nih, berarti pemikiran kita lebih maju, tapi kita tetap ya kan aspirasi untuk konten lokal kita tampung juga, nggak kita serap semua tuh yang UEFA, kecuali itu ini ya, Mas ya, FIFA handbook regulasinya kita nggak bisa nolak, Mas, kita harus ikutin karena kan FIFA. Tapi kalau UEFA, kita kan bukan anggotanya UEFA, ya kan, kita kan anggotanya AFC, tapi karena AFC belum ada, itu kita serap, kita sadur, kita sesuaikan dengan konten lokal di Indonesia. Sometimes mungkin nanti ada itu kan FIFA handbooknya kan, yang mau nggak mau kan seluruh anggota FIFA akan menerapkan. Kenapa nggak kita duluan, Mas? Iya, kan, kalau kita bilang kayak gitu sama teman-teman Komisi 10 yang ini kan, nah ini loh bukunya, ini loh ininya. Nah mungkin karena dia dengarnya yang kalau lokal aja kan nolak nih, tapi kalau kita bilang kita balik kok, kalau kita bikin kayak gini, kan kita bahkan lebih maju dari beberapa negara Asia nya. Ini karena siapa? Karena Anda anggota dari Komisi 10 kan, kita gitu sama. Iya kan, tinggal ininya aja, belok-belokinnya aja gimana kan. Boleh tuh kita ngobrol, jangan bersih kan gitu. Nanti pada saatnya, kenapa? Kan kita lagi bangun. Kalau kita udah agak kuat, yang PSSI, yang klub mau resmi kan lebih enak. Kan kita juga lagi sosialisasi ke teman-teman supporter. Paling nggak begitu beberapa klub Liga 1 dan Liga 2 punya FRO, itu udah nyaman tuh. Karena kan sudah seperti UEFA handbook, sudah ada benar-benar consideration officer di klub. Di buku itu kan harus seperti itu kalau mau ada payung hukum. Oke. Semoga lancar kita ini payung hukumnya tadi itu kan. Sasarannya kan sama sebenarnya kan ke arah sana, tapi ini kita mulainya bottom up dari bawah kan gitu. Baik, Mas Budiman, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Nah, gimana? Seru nggak? Seru nggak? Masa sih nggak seru? Ya pasti seru lah. Kita jadi tahu nih program yang dijalankan PSSI untuk supporter di Indonesia. Ya nggak? Oke, kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Jangan lupa nonton, subscribe, like, komen, dan share di semua medsos kanal Bowlers ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye!